Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama ada sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Nah, bagaimana ketika sujud ini dilakukan atau dimanfaatkan? Kita akan membahasnya secara lengkap pada video kali ini. Kita mulai dari sujud syukur terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat momen ini? Atau ini? Atau bahkan yang ini? Nah, mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka sedang mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka semua ini mendapatkan hasil dari usahanya, akan tetapi ketika seorang sujud, tandanya dia tidak melupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan tatkala seseorang mendapat nikmat maupun terhindar dari bahaya. Jadi, sujud ini dilakukan tidak hanya sekedar saat mendapat nikmat saja, melainkan juga saat terhindar dari bahaya. Apapun keadaan kalian, kondisi kalian, misalkan sedang berdiri, duduk, atau berbaring, dan ketika itu kalian mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, maka hendaklah kalian melaksanakan sujud syukur menghadap kiblat. Berapa kali? Ya, sebanyak 1 kali. Bagaimana doanya? Nah, ketika kalian melaksanakan sujud, doanya atau sujud syukur yakni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Saya ulangi, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Itu adalah doa tatkala kita melaksanakan sujud syukur. Jadi apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari mara bahaya, sebaiknya kita melaksanakan sujud syukur sebanyak 1 kali. Kemudian sujud yang kedua, yakni tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Pernahkah kalian ketika melaksanakan sholat itu merasa ragu akan sholat yang kalian laksanakan? Sudah berapa rakaat tadi ya? Misalkan seperti itu. Maka untuk mengatasi kondisi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi ketika kita lupa akan 9 rakaat sholat, maka kita hendaknya melaksanakan sujud sebelum salam, yakni dinamakan sujud sahwi. Ada 2 pendapat yang mengatakan boleh dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Tata caranya bagaimana? Jadi ketika kondisi kita kelupaan atau lupa bilangan rakaat sholat kita, kemudian kita diharuskan untuk menghilangkan keraguan tersebut. Ketika kita ragu berapa rakaat, kemudian kita hilangkan keraguannya, lanjutkan sholat hingga selesai, barulah kita melaksanakan sujud sahwi. Boleh sebelum atau setelah salam. Caranya, yang pertama, setelah misalkan dilakukan sebelum salam, kalian langsung kembali sujud dengan membaca doa
Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sebanyak 3 kali. Kemudian duduk tanpa membaca apapun. Duduk ini seperti duduk ketika duduk di antara 2 sujud ketika sholat seperti biasa. Kemudian dilanjutkan sujud kembali dengan membaca doa Subhanaman la yanamu wa la yashu. Subhanaman la yanamu wa la yashu sebanyak 3 kali. Jangan lupa saat melakukan sujud bertakbir, kemudian duduk kembali. Nah, apabila dilakukan sebelum salam maka dilanjutkan dengan salam. Tapi apabila dilakukan setelah salam, hendaknya bisa langsung melanjutkan untuk berzikir. Nah, jadi itu tentang sujud sahwi. Apabila kalian kelupaan dalam melaksanakan sholat berkaitan dengan rokaatnya, bilangan rokaatnya, maka bisa kalian amalkan sujud ini. Pertanda bahwa manusia itu memang tidak pernah hilang dari yang namanya khilaf atau salah. Sujud yang ketiga apa saja sih? Nah, yang terakhir adalah tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Nah, tatkala di antara kalian sedang melaksanakan atau sedang membaca Al-Quran, kemudian menjumpai bacaan yang di situ terdapat tanda seperti seolah-olah pintu masjid. Nah, di sini ditandai merah. Itu dinamakan dengan ayat sajdah. Maka oleh Rasulullah SAW kita sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan sujud yang disebut dengan sujud tilawah. Bagaimana bacaan dari sujud tilawah? Nah, di sini ketika kalian melaksanakan sujud tilawah, hendaknya kalian membaca sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ulangi sampai 3 kali. Sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi, sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, sujud ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Ya, jadi kesimpulannya, apabila kalian itu ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang ternyata ada ayat sajdah, bagi para penghafal pasti tentunya sudah tahu. Nah, tandanya kalau kita membaca ada tandanya, kalau kita mendengar itu ada kata sujada di sini, maka itu tandanya ayat sajdah. Maka orang yang bersedia melakukan sujud tilawah, sesungguhnya ia telah membedakan dirinya dengan iblis. Jadi kalau kita melaksanakan sujud tilawah ketika mendapati ayat sajdah, maka kita sesungguhnya sudah membedakan diri kita dengan iblis. Karena iblis diperintahkan untuk sujud itu tidak mau atau menolak. Jadi kesimpulannya, sujud syukur tadi dilakukan ketika mendapat nikmat dan terhindar dari mara bahaya. Kemudian sujud sahwi dilakukan di saat lupa bilangan rakaat sholat. Dan sujud tilawah dilakukan saat mendapati bacaan atau sedang mendengarkan ayat sajdah. Jadi itu ada 3 jenis sujud di luar sujud yang dilakukan dalam sholat. Karena kalian sudah memahaminya, sudah mendapatkan ilmunya, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin 3 sujud ini. Jadi di saat kalian mendapatkan nikmat, laksanakanlah sujud syukur. Kemudian apabila kalian lupa ketika melaksanakan sholat terkait dengan bilangan rakaat, hendaklah kalian melaksanakan sujud sahwi. Dan apabila kalian mendapati bacaan atau juga mendengarkan bacaan yang mengandung ayat sajdah, hendaklah kalian melaksanakan sujud tilawah. Marilah kita amalkan ketiga sujud tersebut apabila kita mendapati salah satu keadaannya. Suatu ilmu yang tidak diamalkan ibarat sebuah biji yang tidak akan tumbuh pohonnya. Dan apabila ilmu diamalkan,
itu akan ibaratkan sebuah biji yang tumbuh pohon yang besar dan rindang, yang akan memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Dan apabila suatu ilmu disampaikan pula, maka ibaratkan sebuah biji yang tumbuh menjadi sebuah pohon, dan pohonnya berbuah yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi silahkan kalian amalkan ilmu ini tentang sujud ini, dan juga kalian sampaikan kepada teman-teman atau saudara kalian. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.